Apa yang sedang kita rasakan itu kita terima saja dulu ya. Semakin kita tidak menerimanya, itu sensasi-sensasi yang lain itu banyak yang muncul. Jadi kita terima dulu saja ya, sambil kita itu terapi, menerapkan pola hidup sehatnya ya. Insya Allah nanti juga teman-teman itu akan membaik dan sembuh. Saya yakin teman-teman ya, saya yakin ya. Kalau teman-teman masih tetap semangat, berusaha terus, tidak lupa berdoa ya, insya Allah nanti juga kesembuhan akan menghampiri teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu pun sempat berpikiran aneh-aneh, bahkan berpikiran nggak bakalan sembuh, bakalan normal lagi, nggak bakalan bisa beraktivitas seperti ini lagi, ke sawah, bekerja gitu ya. Tidak sempat berpikiran seperti itu. Mungkin teman-teman juga tambah khawatir, tambah cemas, mungkin juga memikirkan hal seperti itu ya. Tapi insya Allah ya teman-teman ya, itu nanti teman-teman juga akan sembuh. Oke teman-teman ya, kita gebyok dulu supaya ini nanti bisa jadi padi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih kebingungan menghadapi sensasi asam lambung, GERD dan anxiety, teman-teman wajib kenali ciri-cirinya, yang wajib mengenali ciri-ciri teman-teman itu sudah membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi ciri-cirinya seperti apa ya teman-teman ya. Kadang kan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan susah sekali diciriinnya. Sebenarnya sudah membaik atau belum? Tapi saya coba bahas ya ciri-ciri yang sudah membaik berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Jadi pertama adalah kita sudah mulai beraktivitas walaupun itu terbatas, walaupun masih ada sensasinya. Jadi sensasi itu tidak langsung hilang. Arep dipindah kana apa ora, Mak? Ora. Jadi kalau teman-teman masih merasakan banyak sensasi dan teman-teman itu berpikiran bahwa teman-teman itu tidak ada perbaikan, menurut saya itu kurang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang perbaikan dari sensasi asam lambung, GERD dan anxiety itu sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi syukuri saja ketika sudah ada perubahan walaupun sedikit. Karena kalau kita merasanya itu kok nggak hilang-hilang, kalau kita itu merasanya kok masih tetap aja seperti ini ya, secara perasaan ya seperti tidak ada kemajuan, padahal sudah ada kemajuan. Coba teman-teman ingat-ingat lagi pada saat teman-teman yang masih parah-parahnya ya, mungkin teman-teman ada yang hanya bisa rebahan saja, teman-teman itu sekarang sudah bisa jalan-jalan ya, walaupun hanya sebatas di sekitaran rumah. Itu namanya ya tetap saja kemajuan ya, namanya tetap kemajuan. Nah dari situlah kadang kita itu berpikirnya itu seperti tidak ada perubahan, padahal perubahan itu ada, tapi kita berpikirnya itu nggak ada perubahan ya. Jadi sekarang dibalik ya teman-teman ya, cara berpikirnya dibalik dalam menghadapi ini. Dibaliknya seperti gini, kalau kita berpikiran tidak ada perubahan, kita selalu berpikirnya, oh sekarang kok saya sudah bisa keluar dari rumah,
kok saya sekarang sudah bisa jalan kaki walaupun hanya 100 meter. Berarti ini ada perubahan. Nah, kayak gitu teman-teman. Lumayan. Jadi kalau kita afirmasikan ke diri kita itu ya, bahwa ini ada perubahan, ini ada perubahan, ini ada perubahan ya. Insya Allah juga kita semakin meyakini bahwa tiap harinya ya, tiap minggunya, tiap bulannya itu ada perubahan ya. Tapi kalau kita selalu berpikirnya kok nggak ada perubahan, kok nggak ada perubahan, ya seperti setiap harinya nggak ada perubahan teman-teman ya. Intinya mulai sekarang berpikirnya dibalik aja teman-teman ya. Dibalik. Yang tadinya berpikir tidak ada perubahan, kita pikir alhamdulillah ada perubahan. Walaupun sedikit, alhamdulillah ada kemajuan. Walaupun sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti perlahan-lahan teman-teman akan lebih santai, lebih rileks menghadapinya. Nah, dari situlah proses nanti proses kesembuhan itu bermula ya. Jadi intinya teman-teman itu tetap semangat ya, jangan bilang nggak ada perubahan. Ada, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Memang prosesnya sedikit-sedikit ya, walaupun dibantu dengan obat, dibantu dengan ini, dengan itu, tetap aja perubahannya itu nggak langsung gitu ya, spontan gitu, nggak ya, sedikit demi sedikit melalui proses. Karena gangguan ini juga perlu proses sampai bisa terbentuk sensasi-sensasi yang begitu banyaknya. Bukan hanya karena sekali makan terus terjadi seperti ini. Itu mempengaruhi banyak hal ya. Semua itu berpengaruh ya, dari gaya hidup kita, pola hidup sehat kita, semuanya itu pengaruh ya teman-teman ya. Jadinya untuk mengembalikan seperti semula ya, untuk mengembalikan seperti semula itu perlu proses juga. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak spontan ya. Dari situlah nanti teman-teman itu mulai merasakan yang namanya perbaikan, mensyukuri nikmat perbaikan yang ada walaupun sedikit demi sedikit. Karena kalau kita selalunya berpikir nggak ada kemajuan, nggak ada kemajuan, ya itu seperti tertanam dalam pikiran bawah sadar kita tidak ada kemajuan. Begitu ya, itu pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ya bosan kali ya mendengar apa yang saya sampaikan, tapi ya saya bercerita itu apa adanya saja, tidak saya bikin-bikin, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami itu. Jadi kalau masalah sensasi hijau banget ya. Bu isi bu ora. Kalau untuk masalah sensasi ya memang seperti itu. 90% sama lah apa yang saya rasakan dengan yang dirasakan teman-teman. Anxiety dari asam lambung, GERD, anxiety, bahkan psikosomatis ya, sensasinya seperti itu. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, nggak tahu yang sedang dipikirkan apa, tapi pikiran kita itu seperti berjalan terus. Nah seperti itu teman-teman. Nanti bisa sembuh kok. Seiring berjalannya waktu, kita terbiasa, kita lebih santai, lebih rileks menghadapi sensasi, menghadapi masalah yang ada, menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin
kurang kita sukai ya, nanti perlahan-lahan juga akan membaik. Yang penting dicapai, jalankan terus gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi memang perbaikan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini butuh proses, tidak instan ya. Jadi apa yang saya jalani itu memang prosesnya lumayan panjang ya, tidak ada yang instan ya teman-teman ya, tidak ada yang instan, prosesnya itu panjang. Jadi kalau teman-teman berharap instan ya, itu malah nanti teman-teman itu akan merasa tersiksa gitu ya. Jalani saja teman-teman ya, jalani saja, hadapi saja dengan ikhlas ya, terima saja apa yang sedang kita rasakan, itu kita terima saja dulu ya. Semakin kita tidak menerimanya, itu sensasi-sensasi yang lain itu banyak yang muncul. Jadi kita terima dulu saja ya, sambil kita itu terapi, menerapkan pola hidup sehatnya ya. Insya Allah nanti juga teman-teman itu akan membaik dan sembuh. Saya yakin teman-teman ya, saya yakin ya. Kalau teman-teman masih tetap semangat, berusaha terus, tidak lupa berdoa ya, insya Allah nanti juga kesembuhan akan menghampiri teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu pun sempat berpikiran aneh-aneh, bahkan berpikiran nggak bakalan sembuh, bakalan normal lagi, nggak bakalan bisa beraktivitas seperti ini lagi, ke sawah, bekerja gitu ya. Tidak sempat berpikiran seperti itu. Mungkin teman-teman juga tambah khawatir, tambah cemas, mungkin juga memikirkan hal seperti itu ya. Tapi insya Allah ya teman-teman ya, itu nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Kita tetap berusaha terus ya. Ini lumayan capek teman-teman ya, ini masih banyak tuh, masih banyak, tapi ya ini aja itu pelan-pelan saja lah, karena ini kan nyambi gitu ya, disambi, jadi ya agak santai aja gitu, tidak ngoyo gitu ya, semampunya kita gitu ya. Nah untuk teman-teman ya, intinya yang masih banyak sensasinya, teman-teman itu jangan pesimis, teman-teman itu harus optimis, harus ada semangat. Insya Allah nanti teman-teman akan sembuh ya, akan bisa beraktivitas normal kembali ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya, nanti disambung lagi ya, ini soalnya masih banyak nih yang harus saya kerjakan ya, itu belum lagi kepiok di sana. Oke teman-teman ya, semangat ya, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.